Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mengulas dan membahas mengenai pengukuran, ya. Pengukuran. Mungkin ini merupakan kata yang sudah biasa kita dengar. Namun kalau kita mau gali lebih dalam lagi pengukuran di dalam fisika, ya, supaya pengertian kalian mengenai pengukuran ini menjadi benar. Nah, pengukuran di sana ada kegiatan mengukur. Nah, mengukur itu apa? Ya, nah perhatikan, mengukur itu merupakan kegiatan membandingkan besaran, ya, yang sejenis. Ya, saya ulangi, mengukur itu adalah kegiatan membandingkan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Ya, mungkin di buku cetak kalian itu sudah ada pengertiannya. Tolong kamu tuliskan kembali, ya. Sekali lagi, mengukur itu adalah kegiatan membandingkan besaran yang sejenis, ya, dan yang digunakan sebagai satuan. Ya. Nah, satuan ini berperan sebagai pembeda atau pembanding di dalam pengukuran. Nah, sekarang mari kita lihat satuan di dalam fisika itu ada dua jenis, ya. Yang pertama namanya ada satuan baku, ya, dan ada namanya satuan tidak baku. Nah, perhatikan perbedaan dari kedua satuan ini. Nah, satuan baku itu adalah satuan, ya, yang digunakan untuk mengukur dengan hasil pengukuran selalu sama untuk setiap atau untuk semua orang. Ya. Nah, jadi satuan baku itu contohnya kalau kita menggunakan satuan panjang itu meter. Jadi ketika kita menggunakan penggaris atau meteran di dalam mengukur panjang sebuah meja, itu hasilnya akan sama, ya. Hasil yang diukur oleh orang di Indonesia itu akan sama dengan hasil yang diukur oleh orang yang berada di Amerika sekalipun. Karena apa? Karena satuan yang digunakan adalah satuan yang baku. Ya. Jadi itulah pengertian dari satuan baku. Nah, misalnya lagi kalau kita mengukur satuan massa, ya. Ketika kita timbang, ya, bobot badan kita dengan menggunakan neraca, ya. Dengan menggunakan neraca, maka hasilnya akan sama jika pengukuran itu kita lakukan di Belanda misalnya. Karena apa? Karena satuan yang kita gunakan merupakan satuan baku. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat satuan tak baku ini. Nah, satuan tak baku ini merupakan, ini bisa juga digunakan, ya, digunakan untuk mengukur, tapi nanti hasilnya tidak akan sama, ya, tidak akan sama untuk semua orang. Jadi itu yang membedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku, ya. Jadi satuan tak baku itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur dan hasil pengukuran tidak sama, ya. Saya ulangi, satuan yang digunakan untuk mengukur dan hasil pengukuran tidak sama untuk semua orang, ya. Nah, itu yang membedakan antara satuan baku dan satuan tak baku. Apa contoh satuan tak baku ini? Nah, perhatikan. Contoh dari satuan tak baku ini adalah misalnya jengkal. Ya, jengkal. Misalnya saya mau menempa sebuah meja, ya, sebuah meja di rumah saya rusak misalnya. Jadi saya mau ganti meja ini dengan meja yang baru.
Ya, kemudian saya ukur meja ini dengan ukuran jengkal saya. Saya ukur panjang, saya ukur lebar, saya ukur tinggi meja tersebut. Dan saya kan menggunakannya dengan menggunakan jengkal tangan saya. Saya jengkal lah dia. Misalnya hasilnya panjangnya itu ada 10 jengkal misalnya ya, lebarnya 3 jengkal, tingginya 8 jengkal misalnya. Ya, kemudian saya telepon seorang tukang kayu dan saya memesan meja dengan ukuran yang saya sudah ukur sebelumnya, yaitu panjangnya 10 jengkal, 3 jengkal lebarnya dan tingginya 8 jengkal. Nah, setelah jadi hasilnya tidak sama dengan yang saya inginkan. Karena apa? Karena jengkal saya dengan jengkal tukang kayu itu berbeda. Jadi hasilnya akan pasti berbeda. Nah, itulah yang kita sebut dengan satuan tak baku. Ya. Nah, jadi ada banyak, misalnya langkah, kita mengukur misalnya kita mau mengukur panjang gawang, kita ukur dengan langkah. Ya, ketika orang mengukur dengan satuan langkah tadi, ketika langkah orang berbeda, maka lebar gawang yang dibentuk juga akan berbeda. Itulah namanya satuan tak baku, ya. Sampai di situ bisa dipahami ya, Nak ya. Nah, jadi maka diperlukan standar satuan yang seragam untuk semua orang untuk menghasilkan hasil pengukuran yang sama untuk semua orang di berbagai tempat, ya. Nah, seperti itu dia. Kemudian di dalam pengukuran, ya, di dalam pengukuran ada yang kita sebut dengan istilah ketelitian, ya. Jadi istilah dalam pengukuran. Istilah dalam pengukuran yang pertama itu namanya ketelitian. Atau kalau bahasa Inggrisnya precision, ya. Nah, ketelitian itu apa? Ketelitian sebuah alat ukur itu dilambangkan dengan kemampuan alat ukur tersebut untuk mengukur skala yang sekecil-kecilnya. Nah, perhatikan ya. Misalkan di sini ada timbangan pasar. Nah, timbangan pasar berarti dia bisa mengukur paling kecil, kita misalkan 1 gram, ya, 1 gram. Nah, jadi coba dibandingkan dengan timbangan yang digunakan di toko mas, ya, di toko mas itu bisa mengukur sampai 0,01 gram atau bahkan ada yang bisa mengukur 0,001 gram. Jadi semakin kecil dia bisa ukur, ya, semakin kecil sebuah alat ukur itu mampu mengukur. Itu artinya pengukuran yang dilakukan atau pengukuran yang dihasilkan akan semakin teliti, ya. Pengukuran yang dilakukan akan semakin teliti. Jadi itulah yang kita sebut sebagai ketelitian. Kemudian ada yang kita sebut dengan akurasi, ya. Akurasi ini adalah ketepatan, ya, ketepatan yang dihasilkan di dalam setiap pengukuran. Jadi artinya gini, artinya seperti ini. Ketika kita melakukan pengukuran berulang-ulang, ya, hasil yang diperoleh itu akan selalu sama. Berarti pengukuran yang kita lakukan itu akurat. Ya, pengukuran yang kita lakukan itu akurat. 10 kali kita lakukan pengukuran, 10-10-nya hasilnya sama. Nah, itu artinya akurasi pengukuran yang kita lakukan sangat baik, ya, sangat baik. Itulah yang kita sebut dengan akurasi. Oke, nah perhatikan untuk menghindari kesalahan di dalam pengukuran, sering sekali 2 faktor ini harus diperhatikan, ya. Yang pertama, kita tidak boleh salah di dalam menggunakan alat ukur dengan ketelitiannya. Jadi kalau kita mau mengukur bobot atau timbangan emas, ya kita gunakanlah
timbangan yang sesuai, ya, alat ukur yang sesuai supaya hasil yang kita peroleh itu teliti, ya. Kemudian juga harus akurat. Nah, akurasi ini bisa kita lakukan dengan menggunakan pengukuran yang berulang. Jadi kita lakukan berulang mengukur, seperti yang sudah kita praktikkan pada kesempatan yang lalu. Ya, pada kesempatan yang lalu kita lakukan pengukuran berulang. Untuk mengukur besaran panjang yang sama, kita lakukan lebih dari sekali pengukuran. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi, ya, akurasi atau ketepatan di dalam pengukuran. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ukur panjang kertas ini, ya, misalnya kita ukur panjang kertas ini dengan menggunakan penggaris, maka hasilnya akan kita peroleh, misalkan kita peroleh 15,1 cm, ya kan? Kita ukur lebarnya misalnya 18,3 cm. Nah, untuk memastikan pengukuran kita itu semakin tepat, ya, semakin akurat, kita lakukan. Kita ukur sekali lagi, kita ukur 2 kali, kita ukur 3 kali, atau bahkan sampai 10 kali kita ukur. Nah, hasilnya mungkin nanti bisa berbeda, bisa sama. Jadi ketika hasilnya 10 kali pengukuran hasilnya tetap sama, maka pengukuran yang kita hasilkan itulah yang kita sebut dengan pengukuran yang akurat. Ya. Nah, itu dia maksudnya. Oke. Nah, di dalam pengukuran ada pengukuran yang bisa dilakukan berulang dan ada juga pengukuran yang tak bisa dilakukan berulang. Nah, kalau kita misalnya mengukur bobot badan kita, pengukuran itu bisa kita lakukan berulang. Kita timbang, turun kita dari timbangan, kita timbang lagi, kan bisa berulang. Namun ada pengukuran yang tak bisa kita lakukan berulang. Nah, apa contohnya? Misalnya gini, pengukuran kekuatan gempa yang terjadi di Gunung Merapi misalnya, ya. Nah, jadi meledak atau meletuslah gunung itu, dor misalnya gitu, ya. Terus alat pengukur kekuatan gempa itu jalan dan ada hasilnya, kan gitu, ya. Nah, itu nggak bisa diulang, kan nggak mungkin gempanya disuruh ulang, belum terukur, kan nggak mungkin, ya. Jadi itulah pengukuran yang hanya dilakukan sekali. Jadi untuk pengukuran yang jenis seperti ini diperlukan, ya, diperlukan alat ukur yang bekerja dengan sangat baik. Karena apa? Karena pengukuran yang dilakukan di sini tidak bisa diulang. Contoh lagi misalnya di dalam sebuah perlombaan atau pertandingan Formula One, ya, Formula One misalnya balap mobil. Ya, untuk menentukan siapa juaranya itu harus menggunakan alat ukur yang sangat baik, ya, bekerja dia dengan sangat baik. Nah, jadi ketika sudah masuk ke garis finish, maka alat ukur itu akan bekerja dengan baik dan hasilnya sekali ukur. Kan nggak bisa, nggak mungkin, aduh rusak alatnya, kemudian disuruh ulang lagi pertandingan itu. Kan nggak, hasilnya pasti tidak akan sama, ya, tidak akan sama. Nah, itu akan merugikan orang yang bertanding. Itu namanya pengukuran yang bisa dilakukan berulang dan ada yang pengukuran tidak bisa dilakukan berulang. Jadi sebenarnya ada banyak lagi hal yang harus kita kuasai mengenai pengukuran, dan kamu bisa browsing atau cari-cari bahannya dari literasi manapun, ya. Dan bisa kita akan bahas atau bisa kalian tanya kepada saya secara langsung ketika ada yang kalian mau tanyakan, ya. Kemudian perhatikan di dalam buku cetak, ya, di dalam buku cetakmu pengukuran panjang itu dilakukan dengan banyak alat ukur. Ada banyak pilihan alat ukur panjang, ya. Ada banyak pilihan alat ukur panjang. Yang pertama yang biasa kita gunakan itu adalah mistal. Yang kedua itu adalah jangka sorong. Yang ketiga ada namanya micrometer screw.
dan ada sferometer. Nah, ini bisa kalian browsing di internet untuk melihat gambar serta cara kerjanya, ya. Jadi nanti ada di buku juga ada itu ya, di buku tolong kamu ringkas sedikit mengenai alat ukur yang saya catatkan ini ya. Di buku ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup, sferometer, nanti kamu cari literasi dari bahan lain ya. Nah, seperti itu dia. Jadi alat-alat ukur ini ya digunakan sesuai dengan peruntukannya ya. Ada kalanya kita bisa ukur dengan mistar, ada nggak cocok, kita harus gunakan jangka sorong, dan ada kalanya kita gunakan harus dengan mikrometer, skrup, sesuai dengan apa yang mau kita ukur ya. Nah, seperti itu dia. Oke. Selanjutnya itu bisa juga dilakukan untuk mengukur untuk besaran-besaran pokok yang lain ya. Misalnya untuk alat ukur massa misalnya, kan kita menggunakan timbangan. Nah, timbangan ini kan banyak jenisnya nak. Kalau kita mau nimbang bawang kan nggak mungkin kita pakai timbangan badan. Jadi harus disesuaikan. Karena apa? Timbangan badan itu biasanya range pengukurannya itu besar, ketelitiannya kecil. Kenapa ketelitiannya kecil? Karena skala terkecil dari alat ukur timbangan badan itu biasanya itu paling kecil 0,5 kilogram ya. Nah, kalau kita mau timbang bawang kan nggak mungkin 0,5 kilogram. Jadi kalau ada orang yang beli 1 ons, nggak terbaca oleh alat ukur itu, sehingga dibutuhkan alat ukur yang lebih teliti lagi. Ada timbangan pasar ya kan. Nah, ada lagi kita mau timbang emas, kan nggak mungkin kita pakai timbangan pasar, bisa tumpur tukang emas kalau kita gunakan timbangan pasar. Karena apa? Biasanya orang beli emas itu kan per gram, kan nggak ada beli emas sekilo, 2 kilo atau 10 kilo ya kan. Jadi dia biasanya beli bahkan 0,5 gram pun dia kadang konsumennya ada beli. Jadi pastinya kita harus menggunakan timbangan yang lebih teliti lagi ya. Nah, seperti itu. Ini banyak jenis timbangannya ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengukuran waktu juga sama, pengukuran besaran turunan lain juga akan sama. Di buku juga ada, silahkan kamu baca, kemudian kamu ringkas ya, kamu ambil inti-inti sarinya. Kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanya ke saya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kalian mengenai pengukuran ya. Sekian dan terima kasih.